obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobatkom dimanapun kalian berada, jumpa lagi bersama saya Anissa di Oserba, obrolan serba ada. Alhamdulillah senang banget bisa kembali menyapa Sobatkom dimanapun kalian berada. Setelah kemarin kita terakhir bertemu di bulan Ramadan dan akhirnya kita sudah bertemu kembali di bulan Syawal tentunya. Dan pasti teman-teman Sobatkom sudah sangat rindu nih dengan podcast Oserba yang selalu menemani setiap hari. Nah, pada episode kali ini Anis kedatangan bintang tamu dan akan ngobrol-ngobrol nih tentang mungkin suatu hal yang sudah biasa kita dengar tapi memang pembahasannya tidak akan selesai nih. Nah, jadi kita akan bahas nih di sini. Mungkin nanti kalau misalnya pembahasannya juga panjang, nanti kita akan buat episode-episode selanjutnya. Dan sekarang Anis sudah bersama dengan Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bontang, Bapak Bambang Sri Mulyono. Selamat datang Bapak. Selamat datang. Iya. Terima kasih Bapak sudah hadir di podcast Oserba dan sesuai obrolan kita tadi, kita di podcast Oserba ini kita akan membahas tentang intervensi stunting di Kota Bontang, khususnya di Dinas Kesehatan Kota Bontang ya Pak ya. Jadi bagaimana stunting ini, upaya-upaya yang sudah dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bontang dalam intervensi stunting yang kita ketahui juga bersama. Stunting ini masalah bersama ya Pak ya, masalah bersama yang masih harus terus digodok nih, bagaimana tingkat tingkat angkanya ini dikurangi, ditekan, dan sebagai upaya juga dari Wali Kota Bontang tentunya yang punya harapan yang sama supaya anak-anak di Bontang ini tidak terkena stunting lagi, begitu ya Pak ya. Ya, baik, silakan Pak, bagaimana nih intervensinya dari Dinas Kesehatan sendiri, upaya-upayanya? Baik, makasih Mbak Nisa. Terkait dengan stunting ini cukup menghebohkan gitu. Dan tidak ada henti-hentinya. Ya, mudah-mudahan hari ini saya akan coba memberi penjelasan sedikit terkait dengan stunting gitu. Karena stunting ini adalah sebenarnya kan gangguan tumbuh kembang yang diakibatkan oleh gizi gitu. Nah, beberapa hal mungkin kaitannya dengan stunting ini itu adalah intervensinya gitu. Intervensi stunting ini kalau di Dinas Kesehatan ini kan kebagian intervensi spesifik namanya. Intervensi spesifik ini khusus, jadi di Dinas Kesehatan itu ada kegiatan yang cukup lumayan gitu, karena kalau dari kegiatan dari 9 OPD itu kita kebagian 30% untuk intervensi spesifik gitu. Nah, stunting ini kan sebetulnya mengakibatkan beberapa hal ya. Iya. Yang pertama itu kaitannya dengan fisik gitu. Ketika dia stunting ini pendek sebetulnya. Karena fisiknya kurang bagus, maka dia bisa mengakibatkan imunnya pun tidak bagus. Jadi ketika imun tidak bagus, itu akan mudah sakit gitu. Yang kedua, stunting ini dengan perkembangan badan yang tidak signifikan itu bisa menyebabkan kemampuan otak itu lemah gitu. Jadi tidak berkembang dengan baik. Maka untuk stunting ini, kalau saya sebenarnya lebih suka adalah intervensi untuk gangguan gizi gitu. Karena stunting ini adalah bagian dari gangguan gizi gitu, gangguan perkembangan gizi. Efeknya ya Pak ya, efek gitu. dari Jadi, kurangnya gizi. Ya, jadi ada perkembangan gangguan gizi ini, salah satunya adalah stunting. Dia ada wasting, ada underweight, ada stunting gitu. Jadi ini adalah efek itu. Nah, kenapa kok stunting ini jadi momok bersama gitu? Yeah. Karena stunting ini sebenarnya susah untuk diintervensi kalau yang sudah stunting.
maka kita perlu menjaga fisiknya supaya dia tidak jatuh ke imun yang lemah. Kemudian dia juga menjaga perkembangan otaknya sedemikian rupa gitu, dengan gizi yang seimbang dan perlakuan gizi yang khusus gitu. Supaya kenapa? Kalau dia kelebihan berat badan karena dia tinggi, maka dia akan jatuhnya adalah di obesitas. Iya. Jadi harus diperlakukan sedemikian rupa dan diawasi oleh ahli gizi gitu. Nah, itu terkait dengan stunting. Nah, stunting kita di Bontang itu kan yang diakui adalah 27%. Kenapa dia 27%? Karena itu memang hasil survei SKI yang diakui nasional itu. Nah, untuk menggugurkan 27 itu maka harus ada survei yang baru gitu. Survei yang baru ya. Survei yang baru, ada survei yang sifatnya, kalau SKI adalah 5 tahunan, kalau SSGI itu survei kesehatan gizi nasional itu setiap tahun sekali. Nah, itu bisa menggugurkan. Nah, sebenarnya sudah berjalan tahun ini, mudah-mudahan nanti hasilnya lebih baik ketimbang SKI gitu. Karena di 1 tahun terakhir ini kita intervensi dari 9 SKPD ini sudah bahu-membahu mengintervensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, kebetulan kalau di Dinas Kesehatan intervensinya adalah intervensi spesifik. Nah, kaitannya dengan intervensi spesifik ini, Mbak, banyak kegiatan yang dilakukan dan itu dimulai dari remaja biasanya. Nah, remaja putri ini biasanya kita mulai dari SD, yang remaja putri yang sudah haid. Ya, gitu. Masa-masa SMP ya, Pak ya. Biasanya SD yang kelas 5 kelas 6 itu. Nah, iya sudah haid ya. Berarti yang baru haid nih, jadi mulai dari situ ya Pak ya? Ya, dari SD, SMP, SMA. Ya. Terus kenapa kok dimulainya dari remaja putri? Gitu? Ya. Gimana tuh Pak, kenapa? Ya. Karena ini rentetan panjang, penyebab tidak langsung, panjang sekali, yang memang harus diselesaikan dan ini harus dikawal dengan baik gitu. Kalau ini tidak dikawal dengan baik, susah nanti. Karena ujung-ujungnya ya, karena kemampuan gini. Remaja putri yang sudah haid itu ketika dia haid HB-nya akan rendah. HB itu kegunaannya apa? HB itu adalah mengikat hemoglobin. Jadi ketika dia rendah kemampuan otak, hemoglobin itu membawa beberapa termasuk oksigen, termasuk glukosa dan sebagainya. Ketika dia tidak mampu mencapai kadar yang bagus di sekolah, dia akan ngantuan, dia kemampuan berpikirnya akan rendah gitu. Ini kaitannya. Kemudian di fisik juga tidak bagus. Kemampuan fisiknya tadi harus dia mengikat glukosa, dia mengikat yang lain-lain, tidak maksimal di dalam tubuh. Sehingga ini proses ini kalau lama kelamaan diteruskan terus menerus, nah ini akan mengganggu terutama adalah organ reproduksinya perempuan. Gitu. Maka ini hal yang panjang gitu. Nah, maka harus dijaga sedemikian rupa dan pemerintah Kota Bontang lewat Dinas Kesehatan itu kegiatannya mulai dari pemberian TTD namanya, itu tablet tambah darah. Ya, supaya untuk membantu penguatan pada HB-nya gitu. Kemudian juga ada PMT namanya. Nah, biasanya PMT-nya adalah pemberian makanan tambahan. Itu yang disupport biasanya adalah kalau di Dinas Kesehatan itu dilakukan bisa lewat Dinas Kesehatan, bisa juga dengan TJSL atau CSR bekerja sama gitu. Yang sebetulnya itu adalah untuk mempromosikan gitu, karena anak-anak itu biasanya harus dipromosikan sedemikian rupa. Makanya dia tidak terus-terusan. Ya gitu. Ini terlepas dengan MBG ya. Gitu. Kemudian setelah itu disarankan untuk olahraga yang seimbang gitu. Itu penanganannya lewat remaja putri itu. Setelah remaja putri nanti itu ada namanya catin
calon pengantin. Tapi di kami ini biasanya kalau catin itu ada nanti di dinas KB atau di dinas Departemen Agama. Jadi ada khusus sendiri gitu. Kalau di kami adalah mulai dari pemberian vaksinasi, kemudian pemberian penyuluhan terkait dengan kesehatan reproduksi dan sebagainya gitu. Nah, ada bagian-bagian sendiri. Nah, nanti ketika dia sudah namanya adalah penyiapan pranikah itu disiapkan sedemikian rupa gitu. Dan itu dilakukan di teman-teman di puskesmas gitu. Jadi kita punya tempat masing-masing. Nah, itu terkait dengan catin. Kemudian nanti setelah catin dia menikah, hamil. Nah, masa-masa inilah ya masa-masa krusial. Namanya 1000 hari. 1000 hari kehidupan ya. Kehidupan. Ya. Mulai dari kehamilan pertama. Ini harus betul-betul dijaga. Kalau di kami dulu awal-awal dulu ada 4 kali harus ke pemeriksaan gitu. Sekarang kemudian pertama menjadi 6 kali, sekarang 8 kali. Dan itu wajib 2 kali USG. Wajib USG dan itu gratis di puskesmas ya, puskesmas Pak ya? Ya. Itu gratis di puskesmas. Nanti disarankan kalau ada yang hamil ya harus ke sana 8 kali pertemuan, harus ketemu dengan dokter, harus pemeriksaannya 8 kali. Selama kehamilan itu pemeriksaannya 8 kali. Jadi untuk mencegah supaya tidak jatuh ke gangguan gizi, salah satu stunting adalah itu gitu. Jadi memang pemantauannya penuh ya Pak ya. Sudah dari remaja, catin sampai kehamilan nih masuk ke pemantauan ya. Apalagi sedang hamil nih. Jadi sedang hamil. Memang jangan sampai turun ke kekurangan gizi tadi gitu. Jadi dan ini adalah masa-masa yang paling krusial ketika dia hamil. Maka perlakuannya harus betul-betul khusus dan diawasi. Lebih intens ya Pak. Ada bidang khusus yang untuk mengawasi di masa-masa kehamilan ini supaya tidak jatuh di stunting. Karena kita takutkan begini, Mbak. Kalau orang hamil ini makanya disiapkan sedemikian rupa, bukan hanya ibunya tapi bapaknya juga kesiapan menerima kehamilan. Gitu. Jadi betul-betul disiapkan. Jadi edukasi ada ke bapaknya juga. Ya, edukasi dua-duanya harus diedukasi sedemikian rupa. Kadang-kadang kan bapaknya itu itu urusanmu gitu kan. Saya kan urusan saya kerja gitu. Tidak begitu, tapi harus disiapkan sedemikian rupa gitu. Karena psikologi seorang ibu ini yang enggak. Dan di intervensi di dinas kesehatan itu untuk orang hamil, terutama yang hamil kek. Kek itu kekurangan energi kronis. Jadi biasanya saya baru dengar nih Pak. Istilahnya. Jadi babynya biasanya kurus, pendek dan sebagainya. Makanya tadi ada USG tadi. Itu bisa untuk melihat gitu berat badannya dan sebagainya kelihatan semua. Nah, ketika dia sudah terdiagnosa kek yang kekurangan energi kronis ini, itu ada perlakuan khusus. Kita kasih namanya PMT. Itu jadi udah masuk kategori kekurangan gizi mungkin. Karena jatuhnya nanti biasanya lahir itu mesti jadi stunting. Karena kecil atau gangguan pokoknya gangguan itu jadi jatuhnya ke sana. Maka kita upayakan sedemikian rupa. Nah, kami berharap begini nih sampai ke masyarakat gitu. Nah, ketika dia kek maka kita kasih dia PMT. PMT-nya ada 2. Yang pertama adalah pemberian makanan tambahan lokal itu dengan jumlah gizi yang sesuai terpenuhi, kemudian ini sama gizi ini betul-betul dikawal sama gizi, betul-betul dikawal sama gizi. Yang kedua dia diberi susu. Nah, susu ibu ini program dari pemerintah Kota Bontang yang saat ini gitu. Mudah-mudahan nanti ini bisa gitu. Itu yang kek gitu. Nah, yang kek ini ada perlakuan-perlakuan khusus juga. Ada juga namanya MMS. Itu apa itu, Pak? Mikronutrien. Itu khusus untuk itu adalah pengganti TTD. Tablet tambah darah. Kalau tablet tambah darah itu baunya aja sudah menyengat. Biasanya orang langsung mual, muntah dan sebagainya. Dengan tablet MMS yang tadi ini itu
dia tidak berefek dan malah bagus gitu. Oke, Jadi baik. sampai Ya. sedemikian rupa gitu. Iya. Jadi mungkin sebelum kita bahas lebih lanjut nih Pak tentang TTD dan MMS tadi, nah Iya. kita akan break sebentar ya Pak ya. Baik. Jadi Sobat Kom dimanapun kalian berada, kita akan break sebentar setelah pesan-pesan yang berikut ini. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobat Kom, kembali lagi di podcast Oserba, obrolan serba ada. Nah kita masih bersama Pak Bambang dan tentunya masih membahas tentang intervensi stunting yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Bontang. Nah tadi kita membahas sampai dengan TTD dan juga MMS. Nah ini bedanya apa nih Pak? Apakah MMS ini hanya diberikan atau dikonsumsi khusus untuk ibu hamil atau seperti apa Pak? Ya, baik. Terima kasih. Jadi kalau TTD ini kan tablet tambah darah ya. Itu program lama. Ya. Itu diberikan kepada mulai dari remaja putri hingga sampai orang hamil gitu. Itu diberikan dapat semua. Cuman tadi itu kekurangannya kadang-kadang karena bau terus bikin mual muntah itu. Ini kekurangan dari TTD. Nah, program pemerintah pusat itu ada namanya MMS tadi yang saya sampaikan. Itu kebetulan untuk Bontang itu sebagai lokus tahun ini tahun 2024-2025 ini itu awalnya ini dipakai untuk orang hamil dulu gitu. Oke. Ya nanti mengarahnya ke sana gitu karena untuk mencukupi dulu yang hamil. Dan ini sebetulnya lokus kita kebetulan yang paling yang didapat di Bontang gitu. Ditunjuk memang dari pusat gitu. Dua lokus sebetulnya, Bontang dengan tempat lain gitu. Cuman kita fokus di Bontang ya gitu. Nah MMS ini banyak kelebihannya gitu. Selain juga lebih bagus dari tablet tambah darah, dia tidak mual tidak muntah, kemudian ada kandungan-kandungan mikronutrien yang lain gitu sehingga ini bisa untuk mencukupi pengganti vitamin-vitamin yang lain. Nah kalau kan biasanya kalau di vaskes swasta itu kan diresepkan dengan vitamin yang kelihatan ada resepnya lah gitu kan ya Yang banyak gitu yang kan. banyak dan kita nggak sebut mereknya ya gitu nah itu bisa dipenuhi nanti dengan MMS ini. Berarti sudah bisa dikatakan MMS ini multivitamin ya Pak ya. Multivitamin. Dan juga tadi tidak membuat efek mual-mual dan muntah buat ibu Betul hamil sekali, ya. ya. Oke, jadi ini nanti efeknya mungkin karena Bontang tadi menjadi lokus ya ditunjuk oleh pemerintah pusat. Jadi kedepannya mungkin kalau bisa lebih baik nanti remaja-remaja itu juga bisa mengkonsumsi MMS ya Pak bisa, ya. sangat bisa. Oke, gitu. tapi untuk saat Harapan ini kita adalah khusus untuk ibu hamil dulu. Gitu. Oke, baik. Ya, jadi tadi setelah prosesnya dari remaja sampai catin sampai ibu hamil, kemudian, selanjutnya apa lagi nih Pak? Nah, setelah ibu hamil biasanya ini kan melahirkan nih. Ya. Nah, di melahirkan itu 6 bulan kelahiran itu ini juga penting gitu, 6 bulan kelahiran ini. Maka harus ada IMD namanya, inisiasi menyusui dini. Oh, oke. Gitu. Jangan sampai lepas karena 6 bulan ini bayi kan tidak boleh diberikan makanan tambahan. Kecuali ada gangguan tertentu yang diperlukan pemberian mungkin susu atau apa gitu. Tapi dalam keadaan normal dalam 6 bulan ini harus susu ibu Full ASI 6 bulan gitu. Kalau tidak nanti akan terjadi gangguan-gangguan gitu. Makanya dia harus full ASI, tidak boleh ada makanan tambahan 6 bulan gitu. Maka itu nanti jatuhnya tidak akan stunting gitu. Nah, kebanyakan ketika dia melahirkan terutama di kota Bontang, karena kota Bontang ini kan kota yang
orang yang datang berganti silih berganti, Iya. cari pekerjaan dan sebagainya, cenderung ditinggal anaknya, itu kan, tinggal bekerja. Nanti kalau sudah 3 bulan cuti melahirkan, dia tinggal menyusuinya Sufor. itu. Nah, diharapkan itu bisa, makanya kalau kami berharap itu di kantor-kantor boleh bawa baby, diberi ASI dan sebagainya gitu. Ini yang harus dipikirkan ke depan Ya. gitu. Nah, kami berharap dari 6 bulan ini ketika dia tidak putus, maka dia tidak akan jatuh stunting. Nah, ketika 6 bulan sampai umur 2 tahun, ini namanya baduta. Baduta. Ya, bayi di bawah 2 2 tahun. tahun. Ya. Ini dari 0 sampai 2 tahun itu ini resiko stuntingnya lebih besar. Oh, Maka gitu. betul-betul ya, makanya dijagai betul-betul yang IMD tadi, inisiasi menyusui dini tadi ini harus kita jagai, kemudian setelah dia 6 bulan sampai 2 tahun kita jagai, jangan sampai dia jatuh ke stunting. Bagaimana caranya? Kita lihat mana yang risiko stunting. Nah, yang risiko stunting yang mulai dari wasting ataupun yang underweight, itu yang kita jagai, itu yang kita berikan PMT. Oke. Jadi nanti ke depan ini kita dibantu oleh pemerintah Kota Bontang, Bu Wali mengalokasikan sekitar hampir totalnya 7, sekian M, itu 3M-nya lebih itu untuk PMT-nya. Jadi yang lainnya supporting semua, karena harus dijaga sedemikian rupa gitu. Nah, PMT khusus tadi itu, maksudnya khusus lokal yang dikawal oleh ahli gizi. Itu tidak boleh sembarangan karena ini adalah gangguan gizi, sehingga perlu treatment tertentu. Nah, selain itu juga kami punya konsultan spesialis sana gitu dalam pemberian, baik itu PMT tambahan makanan lokal maupun yang susu, terutama yang susu. Yang susu ini yang memberikan diresepkan oleh spesialis anak gitu. Jadi memang ini ya Pak ya, selain waktunya tadi krusial banget nih dari 0 sampai 2 tahun. Jadi pemenuhan gizi itu benar-benar dipastikan sudah terpenuhi ya Pak ya. Betul. Dengan konsultan gizi yang sudah bekerja sama dengan dinas kesehatan tentunya. Nah, terus Pak ada yang mungkin banyak orang-orang tuh stigma orang-orang lah di masyarakat tuh bahwa oh ini pendek nih stunting. Nah itu gimana nih Pak membedakannya antara, katanya kan kalau stunting itu pasti pendek, tapi kalau pendek belum tentu stunting. Nah itu bagaimana tuh membedakan anak-anak yang memang dia stunting atau memang pendeknya ini karena keturunan atau genetik. Nah itu seperti apa Pak? Ini kalau kita bicara masalah stunting, ini yang tahu kan sebenarnya orang kesehatan ya. Iya. Kalau orang awam tidak ada yang tahu ini stunting apa enggak gitu. Kita akan tahu stunting kalau dia sudah diukur. Tinggi badannya, berat badannya, baru tahu kita. Tapi kalau belum diukur tidak bisa menjudgment seperti itu. Nah, kadang-kadang penglihatan kita ini kan di awam ya, masyarakat. Gitu. Maka supaya ini gini, stigma stunting ini supaya kita harus banyak ini promosi, namanya promosi kesehatan. Jadi kita nggak perlu takut dengan gangguan gizi ini, karena ini kita ada treatment tertentu yang kita lakukan. Gitu. Kalau di dinas kesehatan tadi saya bilang intervensi spesifik itu harus jalan semua. Kalau intervensi spesifik ini jalan dengan bagus, insya Allah untuk jatuh ke stuntingnya ini rendah lah gitu. Makanya kita jagai betul-betul nih, jangan sampai yang ini jatuh ke stunting gitu. Makanya ada treatment tadi, kalau ibu hamil harus dikasih ibu hamil yang kek, tapi yang khusus yang kek gitu. Kalau ada pemberian tambahan makanan tambahan, itu ada 2, satu makanan tambahan berupa makanan yang dengan gizi tinggi gizi, kemudian ada pemberian susu. Nah, susu ini juga diresepkan oleh dokter spesialis. Gitu. Jadi sedemikian rupa. Jadi kita betul-betul kita jagai supaya tidak jatuh ke sana. Yang jadi masalah itu sebenarnya gini, di masyarakat itu kan karena ini stigma ini sudah
menjalar kemana-mana seolah-olah wah, stunting Iya, gitu. ngelihat yang pendek dikit, kayaknya anaknya stunting deh. Seperti itu, Pak. Dan ini harus dikawal sedemikian rupa. Iya. Kenapa? Kalau stunting sendiri itu kalau umpamanya dia kan pendek ya, dikasih makan umpamanya berlebih, nanti dia akan melar ke samping, bukan naik ke atas. Oke. Ketika dia melar ke samping, kalau Gizinya berlebih jadinya, berlebih Pak. dan itu tidak dikawal dengan baik oleh Iya. petugas, itu jatuhnya di obesitas. Iya, iya. Kalau obesitas agak susah itu. Susah memang, Pak. Nah, lebih susah obesitas ketimbang stuntingnya Betul, gitu. iya. Ini jadi masalah gitu. Benar. Nah, itu yang terjadi selama ini. Jadi memang stigma itu yang memang harus di-clearkan ya Pak, diluruskan. Iya, betul Jadi sekali. selama tidak ada pemeriksaan dari petugas kesehatan langsung, kita tidak boleh judgement nih bahwa yang pendek, ngeliat yang pendek sedikit nih, oh stunting, padahal belum tentu seperti itu. Jadi pesan juga nih buat sobat kom yang lagi nonton, jadi kalau ngelihat anak-anak yang mungkin kelihatannya pendek atau bagaimana, segera langsung arahkan saja untuk periksa ke petugas kesehatan, jadi biar bisa diketahui nih menderita stunting atau tidaknya, seperti itu gitu ya Pak ya. Oke, terus tadi nih Pak, setelah tadi anak-anak itu masuk usia baduta tadi, di bawah usia 2 tahun, ada lagi nggak? Atau kemungkinan stunting ini hanya sampai di umur 2 tahun saja? Ya, baik, makasih Mbak. Setelah dia baduta, Ya. ini akan lanjut lagi ke balita. Oke. Ya, bayi bawah 5 tahun. Nah, di balita ini yang harus diperhatikan juga, ya mulai dari wasting, stunting, underweight dan sebagainya itu yang harus dijagai sedemikian rupa. Jangan sampai dia jatuh ke stunting. Setelah dia 5 tahun dia akan gugur dengan sendirinya. Gitu. Setelah dia 5 tahun dia akan gugur dengan sendirinya, keluar dari stunting, hitungan stunting. Nah, sekarang itu yang jadi gini. Ada beberapa hal mungkin kaitannya dengan penghitungan stunting ini gitu. Karena mungkin nanti kalau waktunya masih ada ya kita akan bahas gitu. Boleh. Dari mana sih asalnya dapat penghitungan stunting itu kan gitu ya. Itu penting Gitu, tuh ya. harus diketahui. Karena kalau ada beberapa hal nih. Kalau stunting dengan survei itu yang dilakukan SKI kemarin yang 27 itu menggunakan sistem sendiri. Itu ya sistem sendiri dan itu yang diakui. Sementara kita punya yang namanya EPBGM. EPBGM. Ya, elektronik pencatatan dan pelaporan berbasis masyarakat. Dan itu real di lapangan. Oke. Real time ya Pak, berjalan real terus time Oke. di lapangan. Lewatnya mana? Lewatnya adalah di Posyandu. Posyandu. Ya, oke. melibatkan kader Posyandu. Ya. Maka ketika dia mau menginput di situ, dia harus perlu ilmu kan? Ilmu khusus kan? Betul. Mulai dari ilmu memasukkannya, menguasai sistemnya. Aplikasi itu. Yang kedua, dia juga harus menguasai sistem ilmu penimbangan, pengukuran berat badan, pengukuran tinggi badan dan sebagainya gitu. Maka perlu pelatihan khusus, itu bukan BIMTEK ya, tapi pelatihan khusus, ya pelatihan khusus ya. Dan itu ada tata caranya, namanya 25 kompetensi dasar untuk Posyandu. Oh, 25 kompetensi dasar. Gitu. Salah satunya nanti dari 25 kompetensi dasar itu ada kompetensi khusus untuk itu. Untuk pengoperasian Ada aplikasi itu, ya aplikasi dan pengukuran dan sebagainya itu ada di sana gitu. Nah kadang-kadang juga untuk menguatkan teman-teman kader kita khusus ada pelatihan khusus memang untuk mengingatkan, selalu mengingatkan gitu supaya orang itu tidak bosan gitu. Ada pelatihannya khusus untuk penimbangan dan pengukuran, termasuk nanti dengan gizi seimbang dan sebagainya itu masukkan gitu. Jadi itu yang dilakukan gitu. BBGM ini cukup bagus, tapi mungkin nanti kalau waktunya cukup kita lanjut. Tapi kalau enggak ya, karena BBGM ini dipakai untuk sebenarnya melihat data real di lapangan. By name, by address itu bisa. Oh bisa. Nah, ya. Jadi, Per kelurahan, per posyandu, per kecamatan, per posyandu, per puskesmas semua ada datanya.
Oh, jadi udah dalam EPBGM tadi. EPBGM Oh, gitu. oke. Jadi akan kelihatan semua. Iya, iya. Cuman syaratnya supaya dia bisa 100%, Ya. maka penimbangannya itu yang datang ke posyandu harus banyak. Biasanya di atas 90% dia baru bisa real, betul-betul real. Nah, ini yang jadi PR kita bersama karena selama ini yang paling tinggi adalah 65%. Oke, paling tinggi Paling 65%. tinggi 5%. Masih ya kurang 25-an Ya, lagi ya Pak sekitar ya. itu, 20% lagi ya, baik-baik. Jadi memang PR-nya masih di situ ya Pak, Ya, masih harus banyak menyadarkan ibu-ibu di rumah yang punya betul. anak-anak bayi ataupun yang lagi masa kehamilan untuk pergi ke posyandu memeriksakan kehamilan dan anak-anaknya ya Pak ya. Oke, baik. Ini karena waktu yang terbatas ya Pak Bambang, jadi memang kita harus sudahi obrolan kita, tapi nanti ini pembahasan ini menarik banget Pak, masih banyak yang perlu kita bahas. Jadi mungkin kita bisa jadwalkan kembali di episode-episode Oserba selanjutnya, dan terima kasih Pak Bambang sudah memberikan insight baru nih terkait intervensi stunting ya. Intervensi stunting ini benar-benar jadi kasus bersama ya Pak ya, masalah bersama yang harus ditangani oleh tidak hanya wali kota Bontang tapi juga seluruh lapisan masyarakat sampai juga pada kader-kader posyandu yang terlibat seperti itu. Sekali lagi terima kasih Pak Bambang sudah hadir di podcast Oserba, dan untuk Sobat Kom terima kasih sudah setia menonton podcast Oserba di YouTube channel Praja TV, dan juga teman-teman bisa dengarkan kami di aplikasi Radio Praja TV yang teman-teman bisa download di aplikasi Play Store teman-teman. Dan saya Anissa, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.